Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku peneliti nama saya Nida Hasna Maulida dari Universitas Islam Negeri Mataram. Yang dimana di sini saya mengambil judul penelitian yaitu analisis SWOT terhadap strategi pemasaran produk pembiayaan KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini adalah menurut hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, yang dimana data pertumbuhan nasabah pembiayaan KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tidak sedikit nasabah yang mengajukan pembiayaan di KSU BMT Al-Iqtisadi. Tentu saja salah satu penyebabnya adalah karena BMT Al-Iqtisadi ini memiliki strategi pemasaran yang cukup baik, sehingga informasi mengenai produk pembiayaan KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram ini sampai ke nasabah atau masyarakat luas. Ini merupakan bukti laporan tahunan KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram tahun 2016 sampai 2019, yang dimana jumlah nasabah pembiayaannya itu lebih dari 100 nasabah. Ini merupakan salah satu bukti bahwa pembiayaan BMT Al-Iqtisadi Mataram ini itu merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang cukup berkembang di Mataram. Kemudian adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama terkait dengan apa saja strategi pemasaran produk pembiayaan yang diterapkan di KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram dan bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram berdasarkan analisis SWOT. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasikan strategi pemasaran pada produk pembiayaan di KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pemasaran produk pembiayaan di KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram berdasarkan analisis SWOT. Kemudian, adapun ruang lingkup penelitian dari yang peneliti lakukan yaitu segala bentuk permasalahan yang terkait dengan analisis SWOT terhadap strategi pemasaran produk pembiayaan KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram, yang dimana di sini peneliti membatasi permasalahan penelitian yang pertama yaitu terkait dengan apa saja strategi pemasaran yang diterapkan oleh BMT Al-Iqtisadi dan bagaimana analisis SWOT terhadap strategi pemasaran produk pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Al-Iqtisadi. Adapun settingan penelitiannya, yang dimana lokasi penelitian ini dilakukan di KSU BMT Al-Iqtisadi, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 8, Pegasangan, Kota Mataram, NTB. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti di sini yaitu teori strategi pemasaran sama teori pembiayaan, yang dimana menurut Daniel dan Gates dalam bukunya menyebutkan bahwa strategi pemasaran ini merupakan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, teknik promosi, dan penyaluran ide, barang, dan jasa yang bertujuan untuk menciptakan pertukaran sehingga bisa memenuhi keinginan individu maupun organisasi dengan memperhatikan konsep pemasaran dengan ketentuan orientasi konsumen, orientasi tujuan, dan orientasi sistem. Adapun langkah-langkah strategi pemasaran, yang pertama yaitu ada segmentasi pasar, kemudian ada penetapan target pasar, dan ada diferensiasi dan posisi pasar. Adapun maksud dari segmentasi pasar di sini yaitu merupakan strategi dalam dunia bisnis dengan cara mengelompokkan produk dengan kesamaan minat serta kebutuhan pelanggan. Adapun yang dimaksud dengan penetapan target pasar di sini yaitu merupakan suatu pengelompokan pelanggan yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan supaya mau membeli produk yang dipasarkannya. Adapun yang dimaksud dengan diferensiasi posisi pasar di sini ialah suatu perusahaan itu harus menentukan bagaimana cara membedakan penawaran pasarnya bagi setiap unit sasaran dan posisi apa yang akan ditempati dalam unit tersebut.
Selanjutnya yaitu terkait dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 nomor 12 yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang serupa atau dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, yang dimana menurut sifat penggunaannya, pembiayaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang dimana pembiayaan produktif itu merupakan jenis pembiayaan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, baik itu usaha perdagangan, usaha produksi maupun investasi. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif di sini yaitu adalah pembiayaan yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun di sini akad yang digunakan ketika melakukan suatu pembiayaan di lembaga keuangan syariah ada 5, yaitu akad mudharabah, kemudian akad musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardul hasan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yang dimana metode ini untuk mengungkapkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan situasi atau peristiwa dari penelitian. Nah, penelitian kualitatif ini adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata. Kemudian subjek penelitian ini tuh dipilih secara proportif sebanyak 3 orang, yaitu yang berasal dari manajer USPPS atau usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, kemudian dari manajer pembiayaan, dan dari unit Baitul Mal atau manajer pendanaan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah terkait dengan strategi pemasaran produk pembiayaan di KSU BMT Al-Iqtisadi Mataram. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer di sini yaitu diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait responden serta pengamatan secara langsung maupun tidak langsung dari peneliti, yaitu observasi. Kemudian data sekunder di sini yaitu sumber tertulis yang dimana berasal dari internet, dokumen pribadi, arsip, majalah ilmiah, buku, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu peneliti menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan yang selanjutnya yaitu metode dokumentasi. Metode observasi di sini dilakukan secara pengamatan langsung maupun tidak langsung oleh peneliti. Kemudian metode wawancara yaitu memberikan pertanyaan kepada responden yang sudah dipilih secara proportif oleh peneliti, dan metode dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis dibaca dan diinterpretasikan. Adapun alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT ini baik dari internal maupun eksternal, yaitu kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan dari perusahaan atau lembaga keuangan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.